Mer, kamu itu adalah orang yang juga bisa dibilang gini, kamu adalah orang yang pertama itu dulu sekolahnya apa? Teknik elektro. Teknik elektro. Kemudian berbisnis financial. Pindah ke Indonesia, Anda bergerak di bidang edukasi. Iya. Kenapa dan apakah kamu merasa kamu mengambil pilihan yang benar? Oke. Thank you buat pertanyaannya. Thank you juga udah mengupdate nih setiap musim di hidup saya. Tapi itu sih musim. Ini penonton harus tahu. Saya tuh diminta oleh timnya Mary untuk bikin pertanyaan. Tapi pertanyaan saya bukan yang ini. Tapi setelah ketemu kamu langsung, dan ngobrol-ngobrol tadi sedikit, menurut saya itu. Iya, boleh. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin sehari ini saya bisa menjawab karena usia saya udah 44 tahun. Karena kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang pada saat itu mungkin kita tanyakan tapi kita nggak tahu jawabannya. Dan ketika kita sudah berusia lebih lanjut, kita bisa melihat ke belakang, barulah kita ternyata itu maksudnya gitu. Dan saya bisa lebih mengerti karena saya bisa kita ya bisa melihat dan bisa memahami lah gitu. Kalau buat saya nggak pernah merasa sia-sia karena saat ini saya merasa hidup itu is about pattern, is about season. Jadi hidup itu pasti akan ada patternnya, okay? Dan ada musimnya. Musimnya bisa berbeda karena disitulah kita harus peka. Saat ini nih saya berada di musim apa ya, Tuhan mau membawa kita kemana, mengerjakan apa. Karena bagi saya Tuhan itu kan sang pencipta kita ya. Jadi dia yang pastinya tahu fitur-fitur apa yang kita punya yang kita belum pernah explore dan tahu gitu. Jadi ya sometimes I'm always open for possibilities gitu. Jadi ya itulah di setiap musim hidup saya merasa bahwa saya selalu Mary Riana dulu seorang entrepreneur di bidang jasa. Mary Riana dulu seorang mahasiswa yang memang cita-citanya pengen jadi insinyur teknik elektro. Dan saya lakukan itu sepenuh hati dan saya berhasil. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan membawa saya untuk memulai bisnis di bidang jasa keuangan. Nggak pernah kepikiran, tapi karena keadaan akhirnya saya di situ. Dan apapun yang saya dipercayakan saat itu saya pokoknya intinya saya berikan yang terbaik aja gitu. Nggak perlu dipertanyakan. Kadang-kadang nggak semua pertanyaan ada jawabannya. Yang penting saya lakukan apa yang saya bisa. Yang $1 juta tuh pada saat kamu jadi finance? Yes, financial consultant. Jadi kita di bidang jasa keuangan di situ. Ya udah. Nah tapi siapa yang pernah nyangka di saat udah hidup udah amat sangat nyaman di Singapura, bisa bayar hutang, makan nggak perlu ngelihat daftar harga, ya kan, bisa jalan-jalan itu saya masih terjadi naik first class. Tapi berapa ya ini? Sama, saya juga masih karena masih tetap aja sayang gitu uangnya kan gitu. Ya tapi ya di situ ternyata Tuhan menaruh mimpi yang berbeda dan saya mengerti ternyata ada yang namanya purpose di hidup. Kenapa saya masih hidup? Pasti ada sesuatu. Hidup itu bukan cuma sekedar makan, belanja, jalan-jalan gitu kan, punya rumah, tapi it's more than that gitu. Kalau saya nggak tahu berarti saya harus cari tahu. Nah jadi itu di saat-saat saya mulai mencari tahu purpose hidup saya apa sih, apa yang saya bisa, talenta saya, passion saya apa gitu. Nah terus baru dari situlah usia 30 tahun akhirnya saya punya mimpi baru, bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan pada saat itu my passion is in education gitu, inspirations gitu. Tapi Mary sendiri kan tidak punya latar belakang pendidikan education. Iya, betul. So, kenapa tiba-tiba, kata tiba-tiba mungkin berlebihan ya. Iya. Tapi pada saat itu pulang ke Indonesia dan memutuskan harus di bidang pendidikan. Because education changed my life. Walaupun saya nggak punya background di edukasi, tapi edukasi itu yang mengubah hidup saya. Jadi salah satu hal yang mengubah hidup saya adalah ketika pas lagi masa-masa kuliah, walaupun saya belajar teknik elektro, but I learn so much about life. Saya learn about mindset, bagaimana cara berpikir, bagaimana saya berkata and have my own principle. Maksudnya harus punya prinsip, harus punya mimpi, harus set goal dan seterusnya. Jadi that's how life mengajarkan saya, dan pada saat itu saya sangat-sangat interested banget yang namanya personal development gitu. Jadi walaupun saya nggak punya dunia di bidang pendidikan, tapi education changed my life, and I believe education will change people's life juga. Satu-satunya cara untuk bisa mengubah nasib seseorang adalah dengan edukasi. Nah tapi bayangan orang edukasi kan bukan cuma pendidikan formal ya, tapi di mana dia mau belajar gitu. Nah jadi karena education changed my life, jadi saya merasa bahwa saya ingin bisa membagikan hal itu gitu. Nah makanya character building,
usia remaja. Nah karena itu something yang sangat personal, karena saya merasa di saat-saat itulah saya mulai belajar dan tahu, dan itu mengubah hidup saya, dan itu menjadi pedoman lah ya gitu. Nah jadi itu makanya balik ke Indonesia bagi saya itu season yang berbeda, meninggalkan sesuatu yang udah amat sangat baik, menjual bisnis yang di Singapura, kembali di sini gitu. Nah tapi ya hidup itu kan berlanjut terus ya, makanya ketika saya ulang tahun ke-40, ya sekarang saya hidupnya patternnya tuh setiap 10 tahun. Saya ngerasa setiap 10 tahun, so what's next? Apa nih yang Tuhan mau saya ditempatkan, apa yang saya bisa explore lagi, sesuatu yang saya nggak pernah tahu saya bisa, tapi I'm willing to try, dan saya mau untuk belajar dan mau diajarkan lagi gitu. Nah jadi ya sekarang makanya 4 tahun terakhir di usia 40 tahun, mimpi saya to create positive impact from Indonesia to the world. Salah satunya lewat UMKM, terus sekarang lebih ditajamkan lagi, lebih mengenal lebih banyak tokoh-tokoh politik. Ini menjadi ruang belajar saya. Ya jadi ya itu sih yang selalu saya lakukan dimanapun saya berada, memberikan yang terbaik. Percaya bahwa hidup itu is about pattern and season. Kalau kita mengenali dan kita tahu dan membuka diri, ya you'll be surprised. Kita akan terkejut-kejut dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk hidup kita. Are you happy? I am very happy. Okay. I'm grateful. You are grateful. Yeah, you are grateful. Iya. Makasih loh Mer. Thank you. Makasih bukan hanya makasih sekarang, saya mau bilang makasih buat apa yang kamu lakukan buat banyak orang di negara ini. Thank you. Thank you. Saya terima. But I think it's not just me, it's Of all course. of us. Semua. Of course, kita semua. Tapi ya kamu adalah contoh mungkin. Amin. Amin. Semoga kita terus bisa melakukan sebaik-baiknya apapun yang dipercayakan di tangan kita. Of course. Thank you so much Thank Bang you. Ade. Thank you. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Sukses selalu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.